kembali sahabat JDV. Wow, setelah Januari yang panjang, 5 minggu kita bertemu di bulan Januari. Kali ini di episode ke-14, Jagongan kedatangan kembali Mas Fajar Sinteniki. Yang kalau kemarin kita sudah kedatangan Mas Fajar sebagai seorang SEO spesialis, betul? Ya, benar. Dan sekarang Mas Fajar hadir sebagai pasar cepat yang kemarin sudah memenangkan Jogja Startup Day 2013 dan jadi 5 besar di Jogja Pitching Competition 2013. Selamat sore Mas Fajar. Ya, selamat sore Mas. Apa kabar? Baik. Masih seger ya? Masih. Oke. Mas Fajar kali ini akan ngobrol bersama kita sahabat JDV tentang pasar cepat. Sebuah bisa dibilang apa ini Mas? Sebuah marketplace ya. Marketplace. Jadi pasar cepat itu sebuah marketplace seperti layaknya toko bagus, berniaga dan lainnya. Cuma ada yang unik nanti di situ. Oke. Sebuah marketplace yang unik. Nah, uniknya ini apa Mas? Jadi gini, jika kita berbelanja di toko bagus, berniaga dan beberapa marketplace lain, itu kita tidak bisa mengetahui spesifik secara jelas lokasi penjualnya. Mungkin kita hanya tahu dia lokasi di Jakarta, di Jogja dan yang lainnya. Tapi dengan pasar cepat kita bisa tahu lokasi penjualnya, jarak berapa kilometer, jarak berapa ratus meter, sehingga memudahkan kita untuk kontak mereka. Wow. Jadi rasa ingin membeli pun juga kekhawatiran untuk terjadi penipuan, kecurangan itu bisa diminimalisir dengan pendekatan seperti itu. Oke, jadi yang ingin Mas Fajar wujudkan adalah bagaimana transaksi yang berjalan di online tapi mengurangi resiko-resiko yang ada dalam penjualan online. Iya, jadi marketplace itu kan tempat semua orang berjual beli memasarkan produk mereka. Rata-rata mereka juga ini ketika di toko bagus berniaga dan yang lainnya mungkin ketika pengen transaksi mereka juga bisa online, bisa COD. Betul. Nah, kalau pasar cepat ini sebuah marketplace berbasis lokasi, emang pendekatannya sengaja kita ini berbasis lokasi supaya calon pembeli itu lebih merasa aman ketika tahu penjualnya di daerah sekitar mereka dan tahu posisi mereka. Oke, jadi kayak saya akan membuka pasarcepat.com lalu website secara otomatis akan mendeteksi lokasi kita. Canggih sekali ya Mas ya. Dan di situ kita nanti disuguhkan penjual-penjual yang ada di sekitar Oke. Secara otomatis juga. Jadi kita tinggal kayak di sekitar sini sejauh sekian meter atau sekian kilo dari daerah kita sekarang ada apa saja. Benar. Oke. Wow. Keren sekali. Itu memang bisa untuk mengakses lokasi. Benar. Dari alamat IP. Oh, jadi kita pakai Google Map API ya. Mereka punya kalkulasi sendiri supaya posisi kita nanti bisa mendekati ketepatan saat mengakses. Ini. Contohnya saya sedang mengakses ini, sahabat JDV langsung tercatat di Jalan Kartini Gondokusuman. Tepat sekali ya. Kan? Dan kita disajikan beberapa penjual yang ada di sekitar kita. Wow. Dengan jaraknya, dengan Oke. Di dekat sini sekitar 2 kilo ada yang jual iPhone, ada yang jual MacBook, ada yang jual iPad. Menarik ya? Iya. Jadi kita bisa langsung klik barang yang kita inginkan, kita bisa ketemuan langsung dan bisa transaksi dengan real gitu. Maksudnya kita ketemu orang yang akan menjualnya, kita bisa mencoba barangnya. Benar. Jadi memang pendekatan kita ke situ ya. Karena berdasarkan beberapa data yang ada, bisnis online itu ada banyak kendala. Salah satu kendalanya itu yang terbesar, orang itu takut akan penipuan. Itu paling besar. Terus yang kedua itu orang beli itu sebenarnya pengen melihat dulu barang, pengen memegang menyentuh. Terus kendala juga orang itu kalau mau jual beli online itu takut ketika gambar yang ada di toko itu tidak sesuai dengan yang dikirimkan. Nah, beberapa masalah itu kita coba carikan solusinya.
solusinya dengan pendekatan berbasis lokasi tadi, supaya orang ketika mau berbelanja dia tahu penjual di lokasi dia, sehingga dia bisa datang langsung atau ketemuan. Itu lebih merasa mungkin lebih. Wow. Jadi kita pendekatannya di situ. Baik. Jadi itulah yang membuat pasar cepat berbeda dengan marketplace lainnya. Benar. Ya. Dan pasar cepat ini baru berapa bulan? Kita kemarin acara startup day itu 11 Desember ya. Itu kira-kira 3 bulan sebelum itu kita baru create 3 bulan sebelum juga startup day. Kalau begitu sekarang kurang lebih sudah 5 bulan. Hampir 5 bulan. Oke. 5 bulan. Dan Mas Fajar sendiri ya? Saya ada tim ya. Ada tim. Programmer ada desainer. Oke. Dan ini asli Jogja ya Mas? Gini. Karena sumber daya saya juga ada yang satu di Bogor. Oh gitu. Ada juga yang di Jakarta Selatan. Saya yang di Jogja. Jadi kita kolaborasi. Wow, jadi kerja di startup ini nggak harus di satu tempat ya? Nggak harus di satu tempat. Bisa langsung dari berbagai tempat sekaligus dan bekerja secara tim. Ya. Wow. Yang terpenting ya komunikasi jalan. Oke. Iya, kuncinya itu. Nah, Mas Fajar sendiri sebelum di pasar cepat ini adalah seorang SEO spesialis. Iya, benar. Terganggu nggak atau ini malah mendukung? Enggak terganggu sih ya, karena ini ada tim yang nangan sendiri secara teknis ya. Kalau saya di pasar cepat nanti, selain fokus ke pengembangan produk, nanti juga masuk ke digital marketing. Jadi SEO-nya pun juga terpakai di sini. Oke. Jadi bisa diterapkan di sini. Jadi nggak mengganggu. Oke. Pasar cepat ini dalam waktu 5 bulanan ini berkembang, sudah ada beberapa orang tim. Apakah sudah mulai dimonetize, Mas? Untuk monetize kita belum. Kita baru develop, ini akan ada redesign ya. Penyempurnaan sistem itu kita lagi develop untuk persiapan ke depan. Kita develop perbaikan sama ada sedikit redesign. Terus kita rekrut lagi programmer yang di Jogja supaya kita komunikasi juga lebih mudah ya. Mudah kan. Jadi yang di Jogja kita rekrut 1 programmer, jadi total ada 4 orang ini sampai saat ini. Untuk monetize nanti kita konsen ke development sama achieve traffic dulu. Kita coba raih traffic dulu. Karena kita juga marketing juga belum maksimal. Karena emang sengaja kita hold dulu, kita lihat organiknya seperti apa. Sembari kita proses development. Jadi untuk monetize kita pending. Yang penting sudah ramai dan produknya bagus, memuaskan untuk banyak orang, baru bisa dimonetize. Jadi memang jangkanya pelan-pelan ya. Tapi berarti selama ini masih menggunakan kocek pribadi dulu. Iya. Juga nggak mahal ya. Nggak mahal. Tapi pasti suatu hari nanti itu yang akan tumbuh menjadi besar. Iya, benar. Harapan kita seperti itu. Nah, perkembangan untuk kedepannya apalagi nih Mas? Apakah kan kalau sekarang orang sudah bisa, saya ada di Jalan Kartini, dan saya bisa menemukan orang-orang di sekitar Sagan gitu. Apa yang akan menjadi fitur-fitur lainnya nanti? Jadi begini, ketika kita buka pasar cepat di sini, di Jalan Sagan ini, kita kan disajikan lokasi sekitar kita ya di Jogja ini ya, berapa kilo. Nah, sebenarnya kita juga bisa pindah lokasi. Kita pengen lihat orang yang jual di daerah Surabaya atau di Jakarta ya, kita bisa ganti lokasi di situ. Kita bisa ganti lokasi, jadi kita bisa tahu penjual-penjual yang ada di daerah mereka, di daerah tersebut, Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Karena kadang kita juga ingin lihat produk yang ada di luar kota kan. Dan itu nanti bisa menjadi ini ya, pengembangan model bisnisnya dari situ. Dari situ juga. Jadi ketika orang Jogja pengen produknya dilihat di seluruh daerah, karena saat ini ketika orang Jogja jual di Jogja, orang Jakarta akses pasar cepat nggak bisa lihat. Kecuali dia harus mencari sendiri di Jogja lokasinya, ya kan? Nah, ke depan ada fitur di mana orang Jogja itu produknya bisa dilihat orang Jakarta secara langsung. Mungkin di bawah ada tempatnya khusus nanti.
Jadi itu kita pengembangan juga mengarah ke situ. Tapi premium gitu ya misalnya. Misalnya premium. Arahnya ke sana. Oke. Jadi untuk yang sampai saat ini siapapun termasuk sahabat JDV yang sedang menonton tayangan ini bisa untuk mendaftarkan diri dan menjual produknya lewat pasarcepat.com. Dan kalau mau beli pun langsung nggak usah daftar ya mas, bahkan kalau ini. Tapi daftar lebih baik. Enggak sih kalau mau, karena kita enggak melayani transaksi kan. Oke. Kita hanya menyajikan penjual yang ingin beriklan di sini kan. Jadi kalau mau beli ya silakan cari aja, nggak usah. Ketika kita mau menjual dia baru daftar. Oke. Jadi ini pun sampai sekarang masih gratis, sangat mudah untuk menggunakannya dan ke depan insya Allah juga akan gratis terus. Akan gratis terus. Gratis. Ada gratis itu ada, member gratis pasti. Paket-paketnya lah ya gitu. Mungkin nanti premium juga mungkin ada di situ dengan beberapa kelebihan yang lain nanti kita sajikan. Oke. Menarik sekali. Nah, untuk pasar cepat ini apa nggak takut mas bersaing sama yang besar-besar? Sebenarnya kita tidak dalam rangka pasar cepat akan lebih baik dari toko bagus, pasar cepat akan lebih baik dari berniaga. Saya ambil sedikit contoh sih. Ketika orang berbicara sepatu sport, dia akan menoleh produk Nike. Tapi dalam iklan, kenapa nggak Reebok atau apapun ya misalnya, yang terkenal Nike di jalannya. Tapi di dalam iklannya, Nike itu tidak seperti jualan sepatu. Mereka nggak jualan produk, tapi mereka menjual atletnya yang ada di iklan itu, dan juga olahraganya atletiknya. Jadi sebenarnya nilai yang ada di situ bukan mereka menjual sepatu saya lebih bagus dari Reebok, tapi dalam iklan mereka berbicara tentang atlet dan atletiknya. Setiap iklan mereka seperti itu. Begitupun juga dengan pasar cepat. Harapan kita ketika Anda nanti pengen jual beli aman gitu kan, datanglah ke pasar cepat. Kita nggak berbicara lebih bagus dari toko bagus atau lebih baik dari berniaga ya. Cuma kita punya nilai unik sendiri. Ketika orang mau belanja online customer to customer lebih aman, karena pasar cepat. Karena pasar cepat punya pendekatan seperti itu. Jadi seperti itu sih. Jadi kita nggak takut akan bersaing dengan. Bukan saingan, tapi mari menonjolkan uniqueness masing-masing dan menunjukkan bahwa ini beda loh gitu daripada yang lain. Dan karena itu tadi kendala terbesar orang itu takut akan penipuan. Dengan pendekatan pasar cepat kita berharap orang itu akan transaksi online juga akan meningkat. Jadi proses jual beli itu juga akan semakin meningkat karena user merasa aman. Karena dia bisa bertemu secara langsung lokasi dekat dan yang lain. Oke. Yang menarik lagi saya temukan di pasar cepat ini tidak hanya barang yang dijual, tapi juga jasa. Semua jasa, barang ada. Dan yang menarik ini adalah jasa terapi Beckham. Oh itu ada user yang iklan ya. Oke. Wow, jadi artinya memang variasi produknya pun banyak gitu ya. Iya, seperti marketplace lain lah ya. Anda bisa jual apapun di situ selagi nggak melanggar. Betul. Karena itu pun ditulis ya dalam ketentuannya di pasar cepat. Karena sebagai penyedia, kita hanya menyediakan space untuk saling beriklan. Cuma kita juga filter juga ketika ada orang yang beriklan kira-kira melanggar aturan, ya kita disable dulu. Oke. Menyangkut kalau yang dulu ada yang jual bayi itu ya, berbahaya sekali. Kan tidak tertutup kemungkinan kan bisa terjadi. Ada orang iseng gitu mungkin ya. Pasti kita ada filternya. Oke. Nah, untuk sekarang sahabat JDV yang sedang menyaksikan Jagongan, mungkin Mas Fajar punya beberapa pesan. Apa yang bisa untuk dilakukan teman-teman yang sekarang juga sedang mengembangkan sebuah startup? Oh gitu ya. Oke. Sebelum di situ, mungkin promosi pasar cepat. Boleh. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan jual beli lah ya, ingin menjual barangnya atau mencari produk, bisa pakai pasarcepat.com. Karena dengan nilai unik kita disajikan para penjual atau pembeli yang ada di lokasi kita, sehingga
pasar cepat bisa meminimalisir penipuan yang biasa terjadi dalam proses transaksi jual beli secara online. Itu untuk pemirsa yang mau belanja online ya. Langsung saja diklik pasar cepat. Silakan join gratis. Oke. Itu via mobile enak juga ya aksesnya ya? Kita mobile baru develop. Untuk mobile setnya. Oke. Kita baru ke arah situ. Tapi boleh silakan dicoba untuk yang sedang menonton sekarang pasarcepat.com. Iya. Terus untuk tadi ya, tips itu. Jadi buat teman-teman yang sedang membangun ini ya, membangun sebuah startup ya, ya kita sebenarnya gini, bisnis menurut saya bisnis yang oke, yang keren itu ketika bisnis itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jadi menurut saya mungkin kita bisa cari banyak persoalan yang ada di masyarakat dan kita bisa tentukan bisnis model yang akan kita jalankan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Saya rasa masih banyak sebenarnya yang bisa digali teman-teman yang ingin memulai itu, dan silahkan dicoba. Toh ini kemarin pasar cepat juga prosesnya juga cepat. Jadi kita analisis beberapa permasalahan yang ada di jual beli secara online, kita masalahnya apa, terus kita coba cari solusi pendekatan supaya itu bisa diminimalisir. Nah, buat teman-teman saya rasa juga gitu. Coba cari permasalahan yang ada di sekitar kita, lalu cari solusinya, dan segera action aja, segera create, dan yang terpenting kumpulin orang-orang terbaik di bidangnya. Wow, itu aja. Itu juga menyangkut dengan teamwork ya. Teamwork. Bagaimana kita bisa mengumpulkan orang-orang terbaik dan menciptakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan bermanfaat yang pasti. Baik, luar biasa sekali obrolan kita bersama Mas Fajar Sinteniki, dan sahabat JDV bisa mengakses juga pasarcepat.com untuk bisa ikut berjualan apapun ya. Nggak harus barang tertentu. Tidak, jasa bisa. Jasa pun bisa. Selagi nggak melanggar aturan. Iya. Ya. Kita memikirkan hal yang sama, Mas? Baik, terima kasih sahabat JDV sudah mengikuti Jagongan episode ke-14. Kalau kata Scott Belsky, it's not about ideas, it's about making ideas happen. Percuma kalau kita punya sebuah kreasi, tapi itu hanya berhenti di bidang ide saja. Mari eksekusi dan mari buat startupmu sendiri. Saya Edi Rahmana, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore.